Mau nanya sedikit tentang keadaan Puskesmas Pangkalan Susu yang Ibu tahu. Itu gimana saat ini kondisinya? Untuk saat ini Pak, Puskesmas sudah jam 4 tutupnya Pak. Jadi harapannya gimana? Harapan kami kalau bisa 24 jam Pak, karena kami masyarakat kecil. Tahu lah Pak, kalau yang besar-besar kami nggak boleh masuk Pak, yang kecil itulah yang kami harus bisa masukkan yang Puskesmas. Kalau seandainya tengah malam gitu maksudnya Bu ya? Ya tengah malam atau jam 6 atau malam kali Pak, kalau bisa buka 24 jam. Ini buktinya Puskesmas nggak terima nih orang kecelakaan di sini. Pakai patah nih Pak. Pakai patah nih. Jadi ini Bu, kemarin tuh ada berita katanya masalah Puskesmas kan gitu. Iya. Sekarang apa yang tahu Ibu keadaan Puskesmas tuh gimana Bu? Untuk sekarang ini jarang Sabtu Minggu tutup. Terus kalau Senin sampai kami Jumat aja dia buka. Itu pun jam 4 sore. Terus kami kalau malam itu mau berobat kemana? Kayak orang kecelakaan. Kita nggak tahu mau berobat kemana. Puskesmas ada 2. Tapi semuanya tutup. Walaupun dekat Pertamina, kita bayar pun kita nggak bisa berobat. Jadi untuk Bapak Bupati yang sekarang ini, Bapak Syah Apandin, harapan Ibu gimana? Ya harapan saya untuk kedepannya harus buka 24 jam Puskesmas. Kasihan orang kecil di sini yang percuma juga ada BPJS nggak bisa digunakan. Oke, itu aja harapannya Bu ya. Makasih Iya. banyak Bu ya Ibu Maya. Ini kemarin mau bertanya seputar keadaan kondisi Puskesmas saat ini yang Ibu ketahui itu gimana Bu pelayanannya? Sekarang rasa Puskesmas ini Pak, masa tutupnya jam 4. Kemarin itu 24 jam masih enak. Jadi masih gimana ya? Macam ibu ini kan ada sakit lambung. Jadi kalau tutupnya jam 4, ini sakit lambung ini kan tiba-tiba kuatnya itu malam, mau pagi, mau kapan-kapan. Jadi kalau kenanya siang bisa lah berobat. Kalau kenanya malam mau di mana? Jadi Ke beberapa saya juga tutup. Jadi harapan Ibu untuk kedepannya gimana? Harapan ibu ke depannya ya kalau bisa ya 24 jam lah untuk kami yang orang susah ini. Itu harapannya kita harapkan kepada Bapak Bupati kita yang sekarang Bu ya. Iya Bapak Bupati yang sekarang ya perhatikan juga lah kami yang susah-susah nih. Kalau kami senang ada duit nggak penting kali keberadaan langsung, kenapa rupanya? Abang belum jawab pertanyaan saya. Dengan statement Pak Bupati, PLT Pak Bupati yang mengatakan salah satu faktor mengapa di beberapa puskesmas tidak lagi aktif 24 jam adalah karena budgeting. Pendapat Abang bagaimana? Ya. Jadi dengan situasi seperti inilah masyarakat Pangkalan Susu pada akhirnya ketika membutuhkan katakanlah jasa kesehatan di tengah malam, pada umumnya dilarikan kemana? Kenapa dalam satu kecamatan sampai ada 2 puskesmas berdekatan? Oke. Jadi menurut Abang memang sangat urgensikah keberadaan puskesmas di Pangkalan Susu itu harus 24 jam? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo di tanah air? Di beberapa katakanlah dinas dalam pemerintahan atau instansi dalam pemerintahan ada beberapa jenis yang sifatnya bisa dikatakan tingkat kebutuhan di dalam masyarakat mencapai 24 jam. Dan instansi-instansi ini pada umumnya buka juga 24 jam. Kita misalnya mengambil contoh kantor kepolisian, seperti Koramil di TNI-nya, ada juga pemadam kebakaran, perusahaan listrik negara, dan satu lagi yang terakhir, pusat
kesehatan masyarakat. Kenapa demikian? Karena memang kebutuhan masyarakat akan instansi-instansi ini memang memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Telah hadir bersama kita Bang Raya Samosir. Beberapa waktu yang lalu Pak Pitepo sempat duduk bersama beliau. Nah, saya melihat keberadaan tamu kita hari ini adalah bagian dari representasi teman-teman khususnya di wilayah Teluk Aru, Kabupaten Langkat. Apa kabar, Bang Raya? Sehat, Bang Tony. Alhamdulillah. Saya tadi di luar ngelihat, kok sudah 2-3 bulan nggak ketemu, tiba-tiba abang nampak jauh lebih dewasa gitu. Ini memang ada kiat-kiat khususnya atau gimana? Gimana ya? Ya berjalan seiring waktu aja gitu, biasa aja lah. Bawa santai, bawa rileks aja gitu. Gitu. Iya, Bang. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, Bang Raya Samosir ini adalah koordinator anak muda Pangkalan Susu. Beliau bisa saya katakan penggiat sosial yang concern dengan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah beliau. Jadi kalau kita melihat yang namanya instansi-instansi yang notabene ini memang harus atau layak mereka itu mengaktifkan diri 24 jam. Seperti yang saya bilang tadi sama abang, ada beberapa instansi. Dan tema kita hari ini teman-teman, kita ngebahas tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, atau kalau disingkat disebut dengan Puskesmas. Nah, Bang Raya, Ya. sebelum kita memulai obrolan kita, sedikit saya informasikan, saya nggak tahu entah abang nonton atau enggak, bahwasanya di awal bulan Juli, Pak Pitepo berkesempatan untuk ngobrol dengan Bapak PLT Bupati Langkat. Nah, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang beberapa puskesmas yang memang tidak aktif 24 jam. Saat itu kurang lebih ya, Bapak PLT Bupati menjawab ini soal katakanlah budget. Apa pendapat abang? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pitepo karena sudah mengundang saya kemari. Ini merupakan satu buah kehormatan bagi saya, dan ini kali kedua saya duduk di studio ini. Jadi di sini juga saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya studio ini sangat positif untuk membuka demokrasi melalui dunia digital yang seluas-luasnya. Dari sini kita sebagai masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kita kepada bapak-bapak kita yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Ya. Jadi terkait pertanyaan yang abang tanyakan tadi, jadi gini bang, sekarang ini ada satu buah permasalahan lagi yang ada di daerah wilayah kami, tepatnya di Kecamatan Pangkalan Susu, masalah Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Puskesmas. Iya. Artinya Puskesmas itu yang dulunya aktif 24 jam, saat ini aturan itu tidak berlaku lagi. Oke, terakhir yang abang tahu 24 jam itu di tahun kapan bang? Atau di bulan kapan? Per 1 Januari 2022 tidak 24 jam lagi. Oke, silakan lanjutkan. Jadi
dalam rentan waktu mulai dari Januari ke saat ini, Iya. bulan Juli, itu masyarakat itu sangat mengeluhkan hal ini. Kenapa? Karena ketika ada kejadian, contohnya malam kecelakaan, itu mereka itu kalang kabut, Bang. Tidak tahu harus kemana karena puskesmasnya itu tutup gitu. Jadi bagi yang mungkin punya kendaraan, katakanlah yang punya mobil, Iya. mereka mungkin pada saat itu ya bisa saja kita katakan meluncur ke rumah sakit, kan gitu. Tapi bagi masyarakat yang memang katakanlah susah ataupun orang nggak punya, apa yang mau dia buat pada saat malam itu untuk mendapatkan pertolongan pertama ketika kecelakaan Oke, tadi? Kan? sebentar. Tadi Abang bilang kalau masyarakat ada mobilnya akan dibawa ke rumah sakit. Ini rumah sakit di mana? Masih di kawasan Pangkalan Susu kah atau Oh tidak, tidak? rumah sakit yang terdekat dari Kecamatan Pangkalan Susu itu Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang sekarang sudah berganti nama menjadi Rumah Sakit Pertamedika kalau nggak salah saya. Itu jarak tempuhnya itu 25 km. Oke. Memakan waktu setengah jam bahkan bisa sampai 45 menit. Ya. Karena apa? Karena saat ini juga kita tahu kondisi infrastruktur kita kurang bagus kan begitu. Iya. Dia otomatis memperlambat waktu. Mm-mm. Jadi itu kan memang sangat-sangat miris lah kalau lah terjadi sama keluarga kita. Gimana lah gitu, Bang. Jadi kalau tadi seperti Abang bilang, Bapak PLT Bupati mengatakan karena dana yang minim, Mm-mm. kami mau ambil perbandingan sedikit, artinya dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Langkat ini. Iya. Kami juga punya data, ada beberapa puskesmas yang ada di kecamatan di seputaran Kabupaten Langkat ini yang memang menyediakan fasilitas rawat inap. Oke, sebentar. Abang belum jawab pertanyaan saya. Dengan statement Pak Bupati, PLT Bapak Bupati yang mengatakan salah satu faktor mengapa di beberapa puskesmas tidak lagi aktif 24 jam adalah karena budgeting. Pendapat Abang bagaimana? Kalau pendapat saya karena memang ini sifatnya itu bisa kita katakan termasuk prioritas. Kenapa prioritas? Karena kan menyangkut nyawa manusia. Iya. Kalau bisa kan kebijakan Bapak PLT lagi mana caranya untuk memfasilitasi ini. Artinya dari anggaran-anggaran yang lain, contohnya dialihkanlah kemari untuk dibuatlah pelayanan supaya 24 jam. Itulah harapan kami. Oke. Jadi menurut Abang memang sangat urgensikah keberadaan puskesmas di Pangkalan Susu itu harus 24 jam? Ketika mengalami yang sifatnya emergensi, pasti urgensi lah, Bang. Contoh kecelakaan, keracunan. Gimana coba? Kalau sempat keracunan tiba-tiba seandainya. Pertolongan pertama aja tidak bisa didapatkan karena tidak adanya puskesmas itu bukanya itu 24 jam. Kemana masyarakat Pangkalan Susu itu mau berobat? Emang nggak ada gitu di seputaran maaf nih ya kota Pangkalan Susu katakanlah entah klinik. Dulunya ada klinik Pertamina, tapi sekarang mereka tidak melayani lagi untuk umum, hanya karyawan mereka. Oh, Iya. pernah rupanya masyarakat mencoba untuk dalam konteks urgen mencoba untuk masuk tapi ditolak. Pernah. Dan bahkan sekarang mereka sudah tutup pun gerbangnya. Kalau dulu mereka masih buka untuk umum. Bahkan dulu sering gitu ketika kecelakaan dibawa ke rumah sakit Pertamina, klinik Pertamina Pangkalan Susu. Sering dulu, Bang. Kalau sekarang mereka memang tidak menyediakan, tidak melayani lagi untuk apalah masyarakat umum, hanya sebatas ruang lingkup karyawan perusahaan mereka. Oke. Nah, ini juga PR buat kita teman-teman. Saya sih nggak mau mengomentarin tentang boleh tidaknya klinik katakan tadi klinik yang dibilang Bang Raya adalah klinik yang khusus hanya melayani karyawan Pertamina. Tapi buat saya sederhana. Toh keberadaan klinik tersebut selayaknya juga bermanfaat untuk masyarakat setempat, bukan hanya karyawan Pertamina. Itu dia poinnya. Bang. Siap. Kalau kita mengambil garis lurus, yang Abang ketahui, yang Abang rasakan, Abang lihat,
di 3-4 bulan terakhir, emang seurgensi apa sih kebutuhan masyarakat Pangkalan Susu akan puskesmas 24 jam? Atau memang apakah ada case-case tertentu, katakanlah sebulan 2 kali memang mungkin itu kecelakaan, mungkin ibu melahirkan, mungkin masyarakat sakit tiba-tiba dan segala macam. Ya kalau itu Bang, memang kita rasakan itu sangat kita butuhkan. Yang namanya kecelakaan itu kita nggak tahu datangnya kapan. Betul. Gitu juga penyakit, kita tidak tahu datangnya kapan. Bisa datang tengah malam, bisa datang pagi, bisa datang sore, kan gitu. Tapi ketika dia diupayakan bisa aktif 24 jam, mungkin ya masyarakat Pangkalan Susu tidak kalang kabut lagi lah. Ini sebenarnya yang minta puskesmas beroperasi 24 jam abang secara pribadi apa memang masyarakat Pangkalan Susu? Bukanlah saya pribadi Bang, ya masyarakat lah. Kalau kemarin mungkin abang bisa lihat di sosial media itu ada ribut-ribut sedikit lah itu. Jadi mereka memposting seseorang yang sedang kecelakaan, Iya. dimasukkan ke sosial media, Iya. di-tag nama saya, saya buka. Anak itu dimasukkan ke dalam mobil dalam keadaan patah kakinya itu. Iya. Nah, mau dibawa lah ke rumah sakit katanya. Itu kalau nggak salah kejadiannya jam 11 malam. Iya. Mereka bawa ke puskesmas tidak ada orangnya, yang ada cuman penjaga doang, kan gitu kan, apapun tidak ada. Jadi mereka bawa ke, adalah di situ semacam klinik tapi sangat minim sekali kita bilang perorangan punya. Dan di situ tidak mendapatkan apapun gitu. Dari informasi yang abang dapat, ketika kecelakaan itu terjadi dan warga membawa si korban menuju ke puskesmas Pangkalan Susu, di situ kan pasti terjadi komunikasi, obrolan. Apa rupa yang disampaikan oleh pihak puskesmas pada malam itu atau si penjaga malamnya? Kalau menurut informasi yang kita terima dari teman yang memposting itu dan menandai nama saya itu, dia bertanya pada yang jaga malam itu, Iya. memang istilahnya tidak melayani malam, begitulah jawaban dari yang penjaga malam pada saat itu. Berarti memang tidak ada di situ para medis ya, entah perawat. Nggak ada ya. Tidak ada. Oke. Sangat dilematis teman-teman. Di satu sisi ketika kita bicara budgeting, ya itu realitanya. Tapi di sisi lain ada nyawa warga dan kita harus sepakat bahwa keselamatan satu orang itu lebih baik dari apapun. Tinggal persoalannya bagaimana pemerintah Kabupaten Langkat harus mencari solusi akan hal itu. Bang, yang abang ketahui, untuk di seputaran kanan, kiri, muka, belakang Kecamatan Pangkalan Susu, ada berapa puskesmas yang aktif 24 jam, ada berapa yang tidak aktif 24 jam? Kalau yang saya ketahui dari data yang saya dapat lah, Iya. itu Bang, itu ada beberapa daerah yang memang dia rawat inap, Ya, artinya ini 24 yang jam. kanan, kiri, muka, belakang Pangkalan Ya. Susu aja. Oh, yang Sekitar. Telur ya. Iya. Besitang rawat inap Besitang rawat inap. Nah, Oke, 24 jam berapa di situ. jarak dari Pangkalan Susu ke Besitang lebih kurang untuk mendapatkan puskesmas terdekat? sekitar 30 km. Lebih kurang. Iya. Nggak kejauhan itu abangku? Kalau kurang pun kurang sedikit lah. Oke. Lalu itu puskesmas Besitang 24 jam ya? Pangkalan Berandan. Oh, Pangkalan Berandan. Enggak, yang tadi Besitang. Besitang. Ini Oke, itu 24 jam. Ya, Oke. yang berikutnya Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan 24 jam? 24 jam rawat Oke, inap. berapa jarak jauh? 25 km kalau kita ke Pangkalan Berandan dari Pangkalan Susu itu. Oke, lalu yang buka 24 jam nih dulu ya. Kalau untuk di seputaran Teluk Haru itu hanya itu Dua aja. itu. Oke, yang tidak 24 jam? Ya Pangkalan Susu. Pangkalan Susu. Terus Tangkahan Durian, Tangkahan Durian masuk kecamatan Berandan Barat. Berandan Barat, oke. Secure itu masuk kecamatan Babalan. Babalan, Tapi yang tadi kalau nggak salah saya yang 24 jam itu
rawat inap itu yang di Brandan tadi, kalau nggak salah saya juga itu masuk ke Babalan itu di Jalan Nah, Stomo. Jadi gini, abang melihat situasi ini, satu sisi Besitang 24 jam. Di sisi lain ada kawasan Pangkalan Brandan ya. Itu juga 24 jam. Malah di posisi seperti Pangkalan Susu tidak 24 jam. Padahal jarak dari Pangkalan Susu ke Besitang, jarak dari Pangkalan Susu ke Brandan itu sangat-sangat memakan waktu. Katakanlah rata-rata 30 menit ya, rata-rata. Nah, ngelihat kondisi ini, abang sendiri bagaimana dengan warga-warga di Pangkalan Susu? Ya, dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita miris lah Bang ya. Artinya kita tahu di Pangkalan Brandan itu puskesmasnya itu 24 jam, sementara di Pangkalan Brandan itu ada rumah sakit Pertamina. Jarak antara puskesmas tadi dengan rumah sakit Pertamina itu paling lebih kurang sekitar 3 atau 4 kilometer. Sementara kami yang di Pangkalan Susu ini jarak ke rumah sakit terdekat itu bagi kami itu rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan. Kalau ke rumah sakit Mahkota Bidadari yang baru ini Gebang, itu semakin jauh lagi kan, gitu kan. Betul. Ke rumah sakit Pertamina itu aja memakan waktu 25 kilometer. Waktunya itu sekitar setengah jam lah. Nah, itulah artinya layaknya itu sebenarnya kami lah yang 24 jam dibanding dengan Brandan, karena Brandan itu rumah sakit besar. Saya paham. Yang jelas begini teman-teman, kalaulah mengikuti apa yang disampaikan Bang Raya, masuk di akal. Kalau di Pangkalan Brandan itu ada rumah sakit Pertamina, 1, ada puskesmas 24 jam. Berarti ada 2. Menariknya di Pangkalan Susu, kalau mengikuti bahasa Bang Raya, tidak ada rumah sakit, tidak ada puskesmas 24 jam. Artinya ini 2-0 teman-teman. Kalau logikanya, selayaknya, puskesmas yang 24 jam itu lebih baik diletakkan di Pangkalan Susu. Kenapa? Karena di Pangkalan Brandan sudah ada rumah sakit Pertamina. Itu kalau dalam pandangan saya. Nah, dari situasi ini, iya sih, saya melihatnya begini Bang Raya. Di Pangkalan Brandan, ya katakanlah sudah ada 2 tempat pusat kesehatan masyarakat ya. Malah di Pangkalan Susu yang 24 jam malah tidak ada. Jadi memang perlu ada perubahan. Ya itu tentunya saya setuju. Namun terlepas dari bicara tentang tadi kita bicara tentang kecelakaan. Kalau dari warga bagaimana yang misalnya sakit tiba-tiba, memang banyak atau sebulan juga belum tentu ada? Ya banyak lah Bang. Karena ini kan sudah jadi keluhan masyarakat dari beberapa bulan terakhir ini. Oh ya gitu. Ya. Yang sakit tengah malam, saya bilang tadi sakit itu kan nggak tahu kapan datangnya. Iya. Nah, kalau pagi, siang, sore oke lah bisa dilayani kan gitu. Apotik juga masih buka, kita bilang bisa dapat obat walaupun di puskesmas itu katakanlah contohnya kayak sore kita bilang kan jam 5 atau jam 6 tutup, tapi apotik masih buka kan gitu kan. Tapi kalau tengah malam kemana cari obatnya Bang? Dan ini memang sudah dirasakan khususnya di tahun 2022 ini ya. Iya. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini lah. Nah, mengirimkan surat ke dinas kesehatan atau ke Bapak Bupati? Belum. Kalau masalah ini belum. Ada rencana? Rencana ada. Ada ya. Ada. Jadi dengan situasi seperti inilah masyarakat Pangkalan Susu pada akhirnya ketika membutuhkan katakanlah jasa kesehatan di tengah malam, pada umumnya dilarikan kemana Bang? Keluar lah Bang, keluar Pangkalan Susu. Brandan ke Gebang, tapi kan kalang kabut jadinya. Seperti yang saya bilang tadi. Tengah malam kemana cari mobil, kemana cari transport, kemana cari angkutan. Kalau yang punya mobil masih terbantu ya? Bisa dia langsung saat itu berangkat. Bagi yang nggak punya mobil,
Mungkin saat ini ada juga yang nggak punya kendaraan sepeda motor kan gitu bang. Betul, betul. Angkutan umum nggak ada tengah malam, mau naik apa? Kan itu masalahnya sekarang. Sementara di kecamatan-kecamatan lain kita juga tahu ada juga teman saya di Stabat itu di Palang Merah. Iya. Di situ katanya puskesmas di tempat dia buka 24 jam. Sementara di Stabat itu jarak tempuh ke rumah sakit. Ada rumah sakit bidadari, ada klinik ini, ada klinik itu. Betul. Saya dengar penjelasan Bang Ray yang terakhir nih, saya sedikit berdebar. Memang begini teman-teman, Stabat itu ibu kota Kabupaten Langkat. Di Stabat, seingatan saya, kalau hanya cuma untuk mencari pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit dan klinik, kayaknya jarak-jarak per 200-300 meter itu langsung dapat, satu persatu itu dapat. Dan menariknya puskesmasnya juga 24 jam. Jadi memang kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Mungkin akan lebih baik ketika seperti Pangkalan Susu yang notabene sudah minim klinik, punya klinik kesehatan pun hanya khusus karyawan, parahnya puskesmasnya tidak 24 jam. Ini PR untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Langkat. Bagaimana formula Bapak dalam mengantisipasi agar hal-hal seperti dibilang Bang Raya tidak terulang. Kebayang ketika seorang warga yang tidak memiliki kendaraan lalu tiba-tiba jam 1 malam katakanlah sakit. Ini sangat merepotkan dan sekali lagi saya bilang nyawa seseorang itu jauh lebih berharga. Nah, Bang, nggak ada gitu kalau bahasanya entah dari teman-teman di Pangkalan Susu bisa dikatakan yang entah mendirikan posko kesehatan atau bekerja sama dengan kayak Abang bilang tadi pihak Pertamina mendatangi, meminta supaya tolonglah kalian buka 24 jam untuk masyarakat, jangan hanya untuk karyawan kalian saja. Apa gitu dari teman-teman Pangkalan Susu yang sudah dikerjakan untuk saat ini ya, sebelum ada keputusan lanjutannya? Ya, belum ada sih, belum pernah dari teman-teman ataupun dari kitanya untuk mengusulkan seperti itu ke pihak perusahaan tadi. Iya. Karena juga kita tahu ya mereka namanya perusahaan, mungkin dulu mereka mampu membuka itu 24 jam. Kita juga tidak tahu saat ini kondisi mereka seperti apa, makanya itu tidak berlaku, bukan maksudnya bukan 24 jam, artinya tidak diberlakukan lagi untuk umum gitu, tidak melayani umum. Mungkin kalau 24 jam sebatas karyawan mereka itu mungkin tetap gitu. Nah, tapi saat ini untuk umum mereka tidak melayani lagi. Nah, nih kita kembali nih dulu. Abang pernah melihat atau merasakan kejadian di mana masyarakat yang sakit di tengah malam tiba-tiba diantar ke klinik milik perusahaan yang tadi dan memang ditolak, memang pernah tahu atau hanya sekedar maaf ini informasi dari masyarakat doang? Informasi dari masyarakat mereka tidak melayani lagi, kemudian ya sudah pernah juga ada yang mengatakan seperti itu. Artinya dia sudah pernah mengatakan ketika dia pergi ke situ mereka tidak melayani untuk umum lagi. Oke. Jadi sudah bisalah Abang mewakili teman-teman menjadwalkan untuk ketemu Bapak atau Ibu Kepala Dinas Kesehatan, meminta formula dan segala macam. Tapi sebelum sampai sana, Kecamatan Pangkalan Susu itu apa memang cuma satunya puskesmas yang ada di situ, atau mungkin di pelosok-pelosok kecamatan masih ada? Di situ 2 Bang puskesmas. Di Pangkalan Susu? Iya. Oke, 2 berarti ya. Satu lagi di mana Bang? Satu UPT Puskesmas Beras Basah, satu UPT Puskesmas Pangkalan Susu. Oke. Dan dua-duanya itu tidak aktif kalau 24 jam. 24 jam. Dua-duanya pun aktif ya. Kalau 2. Kalau satu aja masih. Iya betul, satu masih bisa terbantu. Iya. 2 tapi dua-duanya aktif. Iya. Nah, tidak 24 jam maksudnya. Itu memang 2 di Pangkalan Susu
puskesmasnya. Iya 2, tapi kita kalau saya juga namanya saya bukan orang medis, nggak paham benar ini kualifikasinya bagaimana, Iya, betul. apakah ini puskesmas pembantu atau Iya, gimana. betul. Tapi kalau kita lihat di situ UPT Puskesmas Persebasa 1, satu lagi UPT Puskesmas Pangkalan Susu. Ada 2 tapi tidak operasional 24 jam. Iya. Kira-kira berapa jauh Bang dari puskesmas 1 ke puskesmas satunya? Dekat Bang, paling sekitar 2 kilometer. Saya sedikit nggak paham ya tata letaknya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Dan kalau menurut keterangan Bang Raya, puskesmas yang satunya lagi memang masih masuk wilayah Pangkalan Susu ya Bang ya? Iya. Berdekatan 2. Saya nggak paham. Mungkin Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang bisa menjawab hal seperti itu. Karena buat saya sih akan menjadi sedikit menggelitik ya. Kenapa dalam satu kecamatan sampai ada 2 puskesmas berdekatan? Padahal kalau sepemahaman saya, maaf kalau salah dikoreksi, untuk di Kecamatan Setabat itu puskesmasnya cuma 1. Itu dia. Bahkan di Kecamatan Wampu, saya sepertinya belum pernah mendengar ada puskesmas ya. Cuman puskesmas pembantu ada, rada pedalaman ya. Tapi tetap apa yang saya sampaikan mungkin akan lebih baik nanti Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat kita, kebutuhan masyarakat kita. Kenapa? Karena ini warga kita. Apapun ceritanya, mereka wajib dilayani. Harus. Karena apa? Karena bapak-bapak yang ada di Dinas Kesehatan Langkat digaji melalui keringat mereka saat mereka membayar pajak. Di penghujung, kira-kira ada yang ingin Abang sampaikan sama bapak-bapak di pemerintahan Kabupaten Langkat atau di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat? Silakan Abang dulu. Ya, buat bapak-bapak kami yang ada di eksekutif dan juga legislatif yang ada di tingkat 2 Kabupaten Langkat, kesehatan itu merupakan cikal bakal dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi harapan kami kepada semuanya, kalau bisa kami seluruh masyarakat Pangkalan Susu mengharapkan agar kiranya puskesmas itu diaktifkanlah 24 jam. Kenapa? Karena memang itu sangat-sangat dibutuhkan, mengingat jarak tempuh kami ke rumah sakit terdekat itu sangat jauh. Itu aja harapan kami kepada bapak-bapak yang ada di Kabupaten Langkat, baik itu dari eksekutif maupun legislatif, karena Andalah yang membuat kebijakan. Jadi harapan kami, buatlah kebijakan yang berpihak kepada rakyat ataupun masyarakat. Oke, cukup. Oke, nggak ada pesan khusus untuk Kepala Dinas Kesehatannya? Kepala Dinas Kesehatan kan sudah dari Eksekutif. Oke. Sudah merangkup ya Bang. Oke. Jadi teman-teman, memang ketika kita pun ada di posisi kaya raya dengan materi yang melimpah, tapi kalau kondisi kesehatan kita itu tidak baik, itu sia-sia. Maka beberapa orang-orang besar pernah mengatakan kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kesehatan. Kenapa? Logikanya, orang sehat bisa dan akan terus menghasilkan materi. Tapi orang kaya yang sakit, maka waktu ke waktu materinya akan habis untuk mengobati rasa sakitnya. Dari Langkat, untuk Indonesia Bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Bang. Sukses ya. Amin.